Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi menengah 1 dari kelas D013 akan memaparkan hasil diskusi jawaban exercise week 5 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tantina Haryati, SE MAKS, dan Ibu Mailenia Rahma Salisa, SAK MAK. Nah, sebelum kita membahas hasil diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Agung Budianto dengan NPM akhir 130, Marsha Widya Rahmadani dengan NPM akhir 227, Dwi Sarifah Nur Akila dengan NPM akhir 229, Ria Ananda Putri dengan NPM akhir 242, Alifa Zahra Karunianya dengan NPM akhir 246, Rizky Widodo dengan NPM akhir 284, dan yang terakhir ada Ahmad Afan Aris Setiawan dengan NPM akhir 292. Di soal pertama, ada perusahaan menjual bangunan dengan harga yang dibayar menggunakan non-interest bearing note sebesar 24 juta yen. Nah, yang akan diterima dalam 3 tahun kemudian. Nah, karena tidak ada bunga, maka nilai tersebut harus dihitung present value-nya menggunakan tingkat bunga pasar yaitu 9%. Nah, yang pertama kita akan menghitung nilai buku bangunannya terlebih dahulu. Nah, biaya bangunan sebesar 25 juta yen akan dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 10 juta yen. Nah, sehingga nilai bukunya kita temukan yaitu 15 juta yen ya. Nah, yang kedua kita akan menghitung present value dari note. Kita menggunakan faktor present value untuk 3 tahun periode dengan tingkat bunga 9%, ketemu faktornya 0,772, kita lihat dari tabel. Nah, nilai masa depan sebesar 24 juta yen akan dikalikan dengan faktor tersebut, sehingga menghasilkan present value sebesar 18.528.000 yen. Nah, langkah yang terakhir kita akan menghitung gain dari penjualan. Nah, gain yang diperoleh dari selisih antara present value note yang diterima dengan nilai buku bangunan jadi 18.528 yen kita kurangi dengan 15 juta yen sehingga gain yang dilaporkan adalah sebesar 3.528.000 yen. Pada soal kedua, ada perusahaan membeli 300 obligasi dengan nilai nominal masing-masingnya 100.000 yen, sehingga total dari nominalnya adalah 30 juta yen. Nah, obligasi memberikan bunga 9% per tahun, tetapi tingkat return yang diinginkan investor adalah 11%, sehingga harga obligasi harus dihitung dengan metode present value. Nah, langkah pertama adalah menghitung pembayaran bunga tahunan. Adapun nilai nominal 30 juta yen akan dikalikan dengan 9%, sehingga bunga tahunan adalah diperoleh 2.700.000 yen. Dan kemudian kita akan menghitung present value dari pembayaran bunga menggunakan faktor present value annuity untuk 10 tahun dengan tingkat bunga 11% yaitu 5,889. Kita kalikan, maka hasilnya diperoleh 15.900.300.000 yen. Dan yang terakhir kita akan menghitung present value dari nilai pokok obligasi yang akan diterima saat jatuh tempo. Nah, nilai nominal 30 juta yen akan kita kalikan dengan faktor present value 0,352 sehingga hasilnya kita peroleh 10.560.000 yen. Yang terakhir kita akan menjumlahkan nilai kedua nilai tersebut. Jadi harga obligasi yang akan dibayar perusahaan adalah 26.460.300.000 yen. Yang kita peroleh dari
penjumlahan present value dari pembayaran bunga ditambah dengan present value dari nilai pokok obligasi. Oke, selanjutnya soal yang C. Di sini pertanyaannya yaitu yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayar cicilan tahunan sebesar 400.000 yen pada akhir setiap tahun selama 10 tahun dengan asumsi interest rate-nya 8% yang diterapkan dalam kontrak. Berapa yang harus dicatat sebagai biaya mesin tersebut? Dalam kasus kali ini akan menggunakan present value ordinary annuity, yang dimana rumusnya yaitu R dalam kurung PVF dikurangi OA N, E, yang dimana R itu adalah rate-nya, lalu present value factor dikurangi interest jumlah tahun yang didapatkan yaitu 400.000 dikali dengan 10,8%. 10,8% didapatkan dari tabel yaitu 6,710 dikali dengan 400.000 yen menghasilkan hasil akhirnya yaitu 2.684.000 yen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D. Pada tanggal 31 Desember 2022, yang LTD membeli sebuah traktor dengan perjanjian pembayaran sebesar 2 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir setiap tahun selama 8 tahun berikutnya. Karena pembayaran dilakukan secara bertahap, maka nilai traktor harus dicatat sebesar nilai sekarang atau present value dari seluruh pembayaran tersebut dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai yaitu 12%. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah yang harus dicatat oleh yang LTD sebagai nilai traktor pada tanggal 31 Desember 2022? Nah, untuk menentukan nilai traktor, pertama-tama dihitung present value dari pembayaran tahunan sebesar 500.000 yen selama 8 tahun dengan tingkat bunga 12% menggunakan rumus present value of ordinary annuity. Nah, berdasarkan tabel present value annuity factor, nilai faktor PVFOA untuk 12% dan 8 periode adalah 4,968. Dengan demikian, present value dari pembayaran cicilan adalah 500.000 yen dikali 4,968 sama dengan 2.484.000 yen. Nah, nilai ini tuh kemudian ditambahkan dengan pembayaran awal atau down payment sebesar 2 juta yen. Sehingga total nilai traktor yang harus dicatat oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 4.484.000 yen. Jadi nilai traktor yang dicatat oleh yang LTD pada saat pembelian adalah sebesar 4.484.000 yen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 6.1e. Nah, di sini soalnya yang LTD ingin menarik uang sebesar 12 juta termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Nah, di sini pertanyaannya berapa investasi awal yang dibutuhkan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan bunga 11%. Nah, kita analisis dulu, diketahui R-nya itu 12 juta, kemudian I-nya itu sama dengan 11% dan N-nya itu 9 tahun. Dan pertanyaannya kan berapa investasi awal jika dana menghasilkan 11%. Jadi kita menggunakan rumus present value of an ordinary annuity yaitu R dalam kurung PVF min OAN, I. Nah, di sini kita masukkan untuk R-nya itu 12 juta. Kemudian kita kalikan dengan PVOA 9,11%. Nah, dihasilkan itu 12 juta dikali dengan 5,5370 47532. Nah, untuk hasil perkaliannya itu sendiri adalah 66
66.444.570. Nah, di sini ada soal 6.2a, yaitu berapakah jumlah pembayaran yang harus dilakukan net Wislow pada akhir setiap tahun selama 8 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar $90.000 pada akhir tahun ke-8 jika dana tersebut itu menghasilkan bunga 8% yang dihitung secara tahunan. Nah, di sini itu kan di soal itu dijelaskan bahwa ditanyakan untuk berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan setiap akhir tahun agar dalam waktu 8 tahun bisa terkumpul dana sebesar $90.000. Karena pembayaran dilakukan di akhir tahun, maka ini itu termasuk ke dalam future value of an ordinary annuity. Nah, diketahui dari soal itu N atau jumlah periode menabungnya itu adalah 8 tahun. Kemudian untuk I atau tingkat bunga per tahun itu adalah 8% atau 0,08. Kemudian FI-nya itu jumlah dana yang ingin dicapai di akhir tahun ke-8 yaitu $90.000. Nah, untuk mencari pembayaran tiap tahun, kita itu menggunakan rumus future value of an ordinary annuity yaitu FI sama dengan R dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 dibagi dengan I. Karena yang dicari adalah R atau pembayaran tiap tahun, maka rumusnya kita ubah. Ini kita ganti aja, kita rubah posisinya, yaitu R sama dengan FI dibagi 1 plus I pangkat N min 1 dibagi N, dibagi I, mohon maaf. Kemudian kita masukkan aja angka dari soal. Untuk FI-nya itu 90.000 dibagi dengan 1,08 pangkat 8 dikurangi 1 dibagi dengan 0,08. Nah, hasil dari bagian bawah rumus tersebut itu kan adalah 10,6366. Nah, angka ini itu disebut future value factor untuk anuitas selama 8 tahun dengan bunga 8%. Kemudian kita bagi, kan tadi udah dijumlahkan. Kita bagi R sama dengan 90.000 dibagi dengan 10,6366. Sehingga diperoleh untuk hasilnya itu adalah R sama dengan 8,461,35. Yang artinya net Wislow itu harus menabung sekitar 8.461,35 dolar setiap akhir tahun selama 8 tahun agar dananya itu bisa mencapai $90.000. Nah, selanjutnya di sini ada soal 6.2b yaitu Robert Hitchcock berusia 40 tahun hari ini dan ia ingin mengumpulkan $500.000 pada ulang tahunnya yang ke-65 agar dapat pensiun di tempat liburan musim panasnya di Danau Hopatcong. Ia ingin mengumpulkan jumlah ini dengan melakukan setoran yang sama pada ulang tahunnya yang ke-40 hingga ke-64. Berapa setoran tahunan yang harus dilakukan Robert agar dana tersebut menghasilkan bunga 12% yang dihitung secara majmuk setiap tahunnya, yang dimana kita ketahui yaitu FV-nya yaitu sebesar 500.000, kemudian I-nya yaitu sebesar 12% atau 0,12, kemudian N-nya yaitu kita cari dari setoran yang sama pada tahunnya yang usianya yaitu 64 dikurangi 40, terus kemudian kita jumlahkan dengan 1 yaitu hasilnya 25, sehingga kita untuk mencarinya kita menggunakan rumus FV kali I dibagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Nah, dimana FV-nya yaitu sebesar 500.000, kemudian dikali dengan I-nya yaitu 0,12, kemudian kita dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 25 kurang 1. Nah, kemudian dimana kita hitung dulu di dalam kurungnya yaitu 1 plus 0,12 yaitu hasilnya 1 dijumlahkan 0,12 hasilnya 1,12, kemudian dipangkatkan 25 yaitu sebesar 17,00006, kemudian kita kurangi 1 yaitu
hasilnya 16,00006. Kemudian kita bagikan dengan I nya yaitu sebesar 0,12, sehingga hasilnya yaitu 500.000 dikalikan dengan 0,00749996, hasilnya yaitu 3.750. Nah, jadi setoran tahunan yang harus dilakukan oleh Robert Hitchcock yaitu adalah sebesar 3.750. Selanjutnya di sini ada 6.2C. Soalnya yaitu Tiara Rose memiliki 20.000 untuk diinvestasikan hari ini dengan bunga 9% untuk membayar utang sebesar 47.347. Berapa tahun yang dibutuhkan agar ia dapat mengumpulkan cukup uang untuk melunasi utang tersebut? Nah, di sini diketahui FV-nya 47.347, PV-nya 20.000, I-nya 9%, yaitu dibagi 100 jadinya 0,09. Di sini kita masukkan rumus menghitung jangka waktu pelunasan utang. PV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I akar N, akar pangkat N, yaitu dimana dimasukin 47.347 sama dengan PV nya itu 20.000 dikali dikali 1,09 dari 0,09 ditambah sama 1 jadinya 1,09. Situ kita balik 347 dibagi 20.000 yang diinvestasikan menghasilkan 2,367. Nah, 3,7 ini dari tabel PVIF 9%, yaitu nilai 2,367 adalah 10 tahun dari tabel PVIF, yang dimana 2,367 itu adalah 10 tahun. Jadi Diana Ross membutuhkan 10 tahun untuk melunaskan utangnya. Selanjutnya saya akan menjawab soal 6.2 yang D. Nah, yaitu pertanyaannya itu Cindy Houston memiliki utang sebesar $27.600 yang ingin dibayar kembali 4 tahun dari sekarang. Dia memiliki sebesar $19.553 yang ingin diinvestasikan selama 4 tahun. Berapa tingkat bunga yang perlu diperoleh setiap tahun untuk mengumpulkan cukup uang untuk membayar utang tersebut? Nah, diketahui yang pertama yaitu present value, yaitu sebesar $19.553 dan future value sebesar $27.600 dan number of years atau N, biasa disebut N, yaitu 4. Nah, ditanya itu I atau biasa disebut interest. Nah, rumus untuk menghitung bunga majemuk yaitu FV sama dengan PV buka kurung FV faktor value future value faktor N, I, yaitu sebesar 27.600 sama dengan 19.553. Nah, itu dibagi ya. Nah, menghasilkan 1,411. Nah, kenapa saya bisa menyebut mengapa saya bisa menyebut itu menjadi tingkat bunga sebesar 9%? Nah, kita lihat tabel yang di bawah itu ya. Nah, angka dari pembagian itu yang mendekati yaitu N-nya kan sudah diketahui sebesar 4 kan.
Nah, kita lihat yang mendekati atau yang sama itu di 9%, 1,41158. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.